Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ardian Syarif Budi Utomo. Saya CEO dari Ardicana Farm, pembibitan ikan gabus di Kabupaten Mojokerto. Dan saat ini saya sedang bekerja sebagai dosen di universitas swasta di Jawa Timur. Awal mula dulu pertama kali saya berbisnis pembibitan ikan gabus itu dari saya hobinya mancing, Mas. Dulu memang saya hobinya casting ya. Casting itu memancing menggunakan umpan mainan dari karet yang khusus memang untuk ikan gabus. Jadi ketika saya dapat ikan gabus, saya bawa pulang. Dapat lagi, saya bawa pulang lagi. Lama-lama bosen kita makan, akhirnya kita pelihara, Mas. Waktu itu saya belum punya kolam, masih menggunakan bak-bak cucian itu. Lalu ketika itu ibu saya dan nenek saya protes karena nggak bisa cuci baju. Akhirnya saya buatkan kolam. Nah, begitu saya buatkan kolam, ikan gabus hasil tangkapan alam saya tadi, yang mancing tadi, saya satukan jadi satu di kolam itu. Dan tidak sengaja ternyata bertelur. Saya taunya sudah menetas. Kemudian setelah itu saya berpikiran, kalau ini dijual laku nggak ya? Akhirnya seperti itu. Akhirnya saya coba kembangkan sedikit demi sedikit dulu waktu itu. Akhirnya lama-kelamaan bisa memijah dan saya belajar jantan betinanya seperti apa. Tapi juga belum seperti sekarang ini. Dulu masih banyak kegagalannya. Kenapa kok ikan gabus? Karena pertama saya mancingnya memang khusus ikan gabus. Jadi umpan yang digunakan itu memang khusus ikan gabus. Karena dia adalah umpan predator. Kita tekniknya kan casting, Mas. Jadi casting itu dilempar, ditarik lagi, dilempar, ditarik lagi. Jadi umpannya berjalan. Nah, pas waktu dimakan oleh ikan gabus kan rasanya kan beda dengan ikan-ikan yang lain ya kan. Disambar gitu kan beda. Apalagi dia lompat-lompat. Nah, itu kenapa kok ikan gabus ya, karena memang awal mulanya memang saya mancingnya ikan gabus. Ikan gabus ternyata mengandung albumin yang itu bisa digunakan untuk obat, terutama obat diabetes. Dan ibu saya sendiri membuktikan kena liver dulu ya, SGPT sama SGOT-nya tinggi, kemudian minum sari ikan gabusnya itu yang dikukus, alhamdulillah sembuh. Nah, dulu itu pas waktu pertama kali memijahkan ya, atau menjodohkan ikan gabus, enggak langsung bisa berhasil, enggak, tapi berantem dulu, ternyata nggak jodoh ini sama betina, atau keliru jantan sama jantan atau betina sama betina. Jadi gitu dulu ceritanya, belum paham benar, belum tahu ya, masih banyak yang keliru. Saya coba lagi, akhirnya begitu berhasil jodoh nggak bertelur gitu. Itu juga ada masanya saat itu. Setelah saya berhasil menemukan jodohnya itu jantan dan betina, setelah bertelur saya nggak bisa ngerawatnya, akhirnya banyak yang mati juga pada umur tertentu, 1 minggu atau 2 minggu itu banyak yang mati juga. Kalau di total kematian bibit ikan gabus yang sudah saya pelihara itu sudah ratusan ribu sejak awal itu. Tapi saya tidak menyerah gitu saja, tetap kita coba terus, ya alhamdulillah sampai sekarang ini. Untuk membedakan ikan gabus jantan dan betina secara teknis, yang pertama secara morfologis ya. Morfologis itu dilihat ciri fisiknya. Jadi ada secara morfologis dan juga ada secara mikroskopis. Kalau mikroskopis kita harus melabkan gonad daripada ikan gabus itu, dan itu harus di laboratorium secara mikroskop. Jadi kita nggak menggunakan cara itu karena itu ya, kita nggak punya mikroskop. Jadi kita di sini menggunakan cara morfologis atau mengetahui ciri fisiknya. Yang pertama dari kepala. Biasanya kepala yang jantan itu ada yang lonjong dan juga ada yang bulat. Yang betina juga gitu, ada yang lonjong dan juga ada yang bulat. Makanya kenapa dari ciri fisik kepala itu tidak bisa ditentukan 100%, paling nggak hanya ya 30% lah.
Ikan gabus yang jantan tuh biasanya agak lonjong ke depan, jadi agak lonjong, agak seperti itu. Kemudian yang betina itu juga kadang ada yang agak mengerucut kepalanya, ada yang mengerucut. Tapi tidak semuanya seperti itu, makanya kenapa saya sebut itu tidak 100% bisa dijadikan dasar pembedaan jantan dan betina. Kemudian yang kedua itu dari panjang tubuhnya. Nah, panjang tubuh ini bisa 50% lebih untuk pembedaan jantan dan betina, alias kita kalau bilang 70% itu bisa dipastikan bahwasanya yang lebih panjang itu yang jantan, yang lebih pendek itu yang betina. Itu pun kalau bobotnya sama, ya bobotnya sama, itu bisa dipastikan 70%. Tapi enggak 100% juga, karena ada yang betina juga panjang juga, yang jantan juga ada yang agak sedikit pendek juga. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita bisa lihat dari lebar siripnya. Lebar sirip bagian belakang atau sirip bagian atas itu biasanya yang jantan lebih lebar, Mas, daripada yang betina. Ini paling sekitar 70% juga sampai 80%, lumayan mendekati lah. Kemudian yang paling menonjol perbedaan jantan dan betina itu bisa dilihat dari TKG, tingkat kematangan gonad. Jadi tingkat kematangan gonad si jantan dan betina bisa ditunjukkan dari satu, lubang urogenital. Kemudian yang kedua dari besarnya abdominal atau perutnya. Jadi jika dia sudah TKG atau tingkat kematangan gonadnya level 4, itu biasanya betina itu selain perutnya menggembung, ya, menggembung membawa telur, lubang urogenitalnya biasanya sudah membuka lebar dan juga berwarna merah. Itu yang betina. Kemudian yang jantan memang tidak menggembung karena tidak menggendong telur, tetapi lubang urogenitalnya sudah mulai membuka warna putih lebar. Jadi insya Allah itu juga sudah siap memijah, alias sudah tingkat kematangan gonadnya sudah level 4. Mau makan bebek? Di Bebek Goreng Haji Slamet by Warweng Group aja. Banyak menu lezat dan sambal favorit yang pedasnya bikin ketagihan. Mau makan sendiri atau bareng keluarga? Jelas terasa lezatnya. Bebek Goreng Haji Slamet by Warweng Group tersebar di Kota Jogja, Malang, Depok, Lampung, Padang, dan Medan. Bebek Goreng Haji Slamet by Warweng Group, lezatnya juara! Untuk bis beton yang ada di belakang saya itu yang berwarna-warni itu adalah kolam indukan, di mana itu kita menggunakan ukuran diameter 80 cm untuk dalamnya, 90 untuk luarnya. Kemudian tingginya 1 meter, itu kita isi satu pasang indukan ikan gabus, satu jantan dan juga satu betina. Jadi itu untuk kolam pertama, untuk kolam penjodohan dan juga kolam pemijahan. Jadi seperti itu. Setelah memijah, bertelur, baru kita pindahkan ke kolam yang lain. Untuk keseluruhan total indukan di tempat kita, kalau kolam pemijahannya sendiri itu ada 63, tetapi kalau untuk indukan sekarang ini yang sudah siap jodoh, ya katakanlah, itu berkisar ada 50 pasang. Jadi untuk per pasangnya sendiri biasanya fekunditas telur atau jumlah telurnya itu paling sedikit di kita adalah 10.000 ekor, paling banyak 20.000 ekor. Kalau untuk perawatan bibit ikan gabus, atau kita biasanya dari larva ya, atau dari telur kita pindahkan. Kalau nggak gitu dari larvanya kita pindahkan. Ya, setelah itu kita kasih makan kutu air. Kemudian kurang lebih antara 1 minggu kutu air makan rutin dan harus benar-benar banyak. Kemudian dari minggu pertama tersebut, kedua kita kasih makan cacing sutra sampai dengan minggu keempat. Jadi ada sekitar
3 minggu. Setelah kita kasih makan cacing sutra, kita ajarin pelet, Mas. Kalau untuk masa itu sendiri, alhamdulillah di tempat kita sampai ukuran 2,6 kg pun itu masih bertelur sampai sekarang. Bahkan dia sudah bertelur 5 kali dalam kurun waktu 2 bulan. Kadang ada yang beberapa orang yang bilang bahwasanya semakin besar tingkat produktivitasnya menurun. Saya pikir juga enggak juga, karena di tempat saya ukuran 2,6 kg itu bertelurnya malah banyak dan juga frekuensinya juga sering juga. Untuk pemasaran di tempat kita itu kita menggunakan berbagai macam media sosial ya, seperti Facebook, WA maupun YouTube juga. Jadi insya Allah kita berusaha terus, kemudian untuk rezeki kita pasrahkan kepada Allah. Tapi tetap kita harus berusaha untuk upload bibit ikan gabus kita. Alhamdulillah selama ini pemesanan paling jauh kita sampai kirim ke Kepulauan Riau, Palembang, Makassar, Banjarmasin, dan tempat-tempat di luar Jawa banyak juga, dan juga di Pulau Jawa juga banyak juga, alhamdulillah. Ketika saya mengirim bibit ikan gabus ke luar pulau ya, jadi pada saat itu memang masa pandemi, jadi jadwal pesawatnya itu juga kita delaynya juga kurang paham jadwalnya seperti apa. Sementara kita juga dikejar deadline waktu untuk ikannya, karena ikan kalau kita kirim ke luar pulau menggunakan plastik oksigen, Mas. Jadi ada batasan waktunya yang yang tidak boleh dilewati, jadi seperti itu. Maka pada saat itu pengiriman dari sini berangkat jam 5:30, kemudian beritanya jam 10 sudah sampai, ternyata delay sampai jam 12, ternyata delay lagi sampai jam 2, akhirnya terakhir delay itu sampai jam 6 sore, dan alhamdulillah sampai Kepulauan Riau sana ternyata bibit ikan gabusnya semuanya selamat, tidak ada yang mati satupun. Itu juga membuat saya ketar-ketir juga, khawatirnya mati. Untuk pengiriman bibit ikan gabus kita menggunakan beberapa macam ya, jadi bisa satu kita kirim menggunakan mobil sendiri, itu pun kalau pertama jaraknya kita bisa jangkau, kedua jumlah pemesanannya itu sesuai, mencukupi ya dengan jaraknya tersebut ya. Jadi kalau kita hitung-hitung kita bisa tutupilah itu uang tol, uang bensin, kemudian sewa mobil, jadi itu bisa kita kirim sendiri. Tetapi jika itu tidak bisa kita lakukan, maka kita menggunakan ekspedisi kereta api ya, kita menggunakan kereta api atau bisa menggunakan bis juga, dan juga kalau untuk luar pulau kita pasti menggunakan kargo pesawat. Nah, untuk pembagian waktu itu sendiri, saya di kolam ya di rumah saya ini merawat bibit ikan gabus dan juga untuk mengajar ya di kampus, itu alhamdulillah sampai detik ini ya memang kita masih sebagian besar menggunakan online ya, ngajar via online. Jadi alhamdulillah terbantu juga, ada hikmahnya juga. Tetapi tidak semena-mena kita harus melupakan kewajiban kita juga sebagai tenaga pengajar. Jadi tetap kita ngajar, budidaya ikan gabus juga tetap, gimana caranya bisa membagi. Kadang juga saya minta bantuan nenek saya, ibu saya, om saya, dan juga adik saya. Saya di kampus itu kebetulan S1 saya jurusan pendidikan olahraga, S2 saya jurusan pendidikan olahraga juga, S3 saya jurusan ilmu keolahragaan, jadi semuanya kita fokus di olahraga, Mas, kalau untuk dunia pendidikan akademis ya. Saya bukan kuliah di perikanan sebetulnya, Mas. Banyak orang yang ngira saya kuliah di perikanan, padahal saya sama sekali tidak ada basic kuliah di perikanan. Tetapi tidak ada yang melarang bahwasanya saya kuliah di jurusan olahraga, kemudian saya tidak boleh terjun di perikanan, nggak ada yang melarang seperti itu. Maka tetap kita seikat aja terus, yang penting kita cari rezeki halal, barokah, kita hitungannya juga manual, hitung bibit ikan gabusnya juga insya Allah sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan. Per 1000-nya kita tambahin 10 ekor, jadi totalnya 1010.
Untuk prospek pembesaran ikan gabus ya, saat ini sudah mulai dikenal orang, sudah mulai banyak sekali yang ingin mencoba pembesaran ikan gabus ya. Dari mana saya tahu? Saya tahu itu karena memang dari petani langsung. Jadi petani yang pesan bibit ikan gabus di kita itu beliau pasti melakukan pembesaran ikan gabus ya. Itu beritanya juga sudah banyak tersebar luas karena memang ikan gabus itu bukan hanya untuk dikonsumsi, tetapi bisa digunakan sebagai obat dan juga harganya lumayan mahal. Kalau harga di tingkat pengepul antara 30 sampai dengan 50. Kemudian untuk frekuensi pemesanan juga lumayan tinggi, artinya di situ bisa kita lihat bahwasanya prospek pembesaran ikan gabus itu sangat bagus sekali. Saya tidak fokus ke pembesaran karena lahan, Mas. Nah, itu dia. Karena lahan di rumah saya itu memang cocoknya ini digunakan untuk pembibitan saja. Jadi ada kolam pemijahan dan juga kolam pendederan, itu pun sudah cukup. Artinya tidak ada tanah lagi. Barangkali nanti saya punya rezeki bisa beli lahan di sana, di mana gitu, saya buat kolam pembesaran itu pasti juga. Jadi gitu. Untuk sementara ini kita fokusnya di pembibitan ikan gabus. Pengepul-pengepul itu juga banyak yang tanya panenan ikan gabus sampai berkintal-kintal, bahkan Jawa Tengah pun itu juga tanya ke saya juga, tanya ada enggak yang panen Mas petaninya, ada enggak yang panen petaninya gitu. Jadi alhamdulillah kita di sini mainnya nggak sendiri Mas, kita tetap jalin silaturahim dengan siapapun juga agar semua pekerjaan jalannya itu ada Mas. Gitu. Kalau untuk ikan gabus sendiri banyak sebetulnya Mas jenisnya. Jadi mulai dari Canas striata ya. Canas striata itu yang kita pelihara ini. Ini Canas striata atau ikan gabus konsumsi dengan albumin yang sangat tinggi daripada ikan gabus yang lain. Itu ada, kemudian ada Cana micropeltes atau toman ya, kita punya toman. Cana micropeltes, kemudian ada Cana asiatica, kemudian ada Cana pulcra, kemudian ada Cana limbata, Cana maruliodes, dan juga banyak sekali jenis-jenis cana barca terutama itu yang paling mahal ya itu pun untuk ikan hias. Kalau untuk ikan konsumsi biasanya satu jenis saja yakni Canas striata. Alhamdulillah untuk perawatan ikan gabus itu sendiri untuk bisnis ya, alhamdulillah kita punya pelanggan ibu-ibu dari Jawa Timur juga. Saya tidak sebut dari mana ya, yang jelas dari Jawa Timur itu ada ibu-ibu yang jelas beliau sanggup merawat dan sudah beli di kita sekitar 2 kali. Yang pertama beli 5.000 ekor, percobaan awal langsung beli 5.000 ekor, alhamdulillah. Dan kita bimbing dan bisa. Itu ibu-ibu yang merawat. Kemudian beliau tertarik beli lagi di kita 10.000 ekor dan alhamdulillah bisa juga. Jadi sebetulnya sangat mudah aja. Asal ngikuti saran-saran dari kita. Jadi nanti kita tetap bimbing, terus kita tetap pantau. Beliau juga tetap laporan di kita, perkembangannya seperti apa, makannya seperti apa, pertumbuhannya seperti apa, seperti itu Mas. Untuk pembesaran itu sebetulnya mudah. Yang penting pembesaran itu kolamnya harus besar, ya. Karena judulnya adalah pembesaran ya. Di ikan gabus itu kalau saran saya paling kecil kolamnya itu ukuran 4x4, itu bisa di 4x4, panjang 4 meter, lebar 4 meter ya, 4x4 kali 1 meter tingginya 1 meter, insya Allah itu bisa diisi sekitar 1.000 ekor ya, dengan perawatan intensif betul, tapi dengan syarat dengan perawatan intensif ya. Jadi memang harus benar-benar sungguh-sungguh ngerawatnya, kita cek kualitas airnya Mas. Nah ini syarat-syarat juga air seperti pH, power of hidrogen, kemudian suhu air, temperaturnya berapa, kemudian amoniak, kita bisa tes dengan amoniak test kit. Nah, itu yang 3 ini yang insya Allah sangat berpengaruh ya untuk pertumbuhan ikan gabus kita. Masa panen itu tergantung daripada perawatan orangnya. Jadi semakin intensif perawatan orangnya, semakin memperhatikan luas kolamnya, insya Allah bisa panen di antara 6-7 bulan. Tetapi jika kolamnya sempit, kemudian makannya juga jarang, perawatannya juga kurang, itu bisa-bisa sampai 8 atau 9 bulan. Jadi
tergantung daripada yang merawatnya, Mas. Ya, titik terberat dalam budidaya ikan gabus itu ketika saya berhasil memijahkan ikan gabus tetapi tidak berhasil merawatnya. Kita ada sekitar kurang lebih hampir 10 kali produk ya, tapi kita gagal 9 kalian lebih lah, 9 kali lah, kurang lebih 8 sampai 9 kali kita gagal di situ. Artinya kan itu benar-benar membuat saya down sebetulnya, karena kenapa kok nggak bisa gitu. Saat itu Mas, sudah saya tak nggak ngingu-iwak gitu dulu ibaratnya, tapi kok lama kelamaan tak pikir-pikir saya harus coba terus gitu. Saya harus coba terus, saya imbangi dengan doa, dan alhamdulillah jadi seperti yang sekarang ini. Jadi kolam yang ada di belakang rumah ini semuanya adalah ikan, hasil daripada penjualan ikan kita. Jadi achievement tertinggi kita itu ada pada pembelian bibit ikan gabus kita di 6 bulan terakhir, alhamdulillah meningkat drastis. Jadi di dalam Januari kemarin itu kita bisa keluar sekitar 40.000 ekor. Alhamdulillah di berbagai tempat dan daerah pastinya ya kan. Nah, di bulan Februari ini kita sudah 35.000. Bulan Februari belum berakhir, tapi kita sudah alhamdulillah 35.000 ekor sudah keluar. Dan alhamdulillah sudah ada yang inden juga. Jadi di kita memang konsepnya harus inden, ya kan, untuk membagi-bagi stok tersebut, apakah cukup ataukah kurang, nah, itu seperti itu. Alhamdulillah ini sudah ada inden, dan kita sudah kerjasama juga dengan beberapa koperasi. Jadi alhamdulillah banyak investor-investor tersebut yang mempercayakan koperasi tersebut, ya bibitnya ambil dari kita. Saya atas nama Ardian Sari Budi Utomo, CEO dari Ardicana Farm, mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.